Oke. Sekarang kita belajar bab 6 ya. Ini kalau agak delay, mohon maaf karena dari kemarin sinyalnya agak-agak nyebelin. Oke, kita mulai. Kalau seandainya kurang jelas, misalnya suaranya atau tiba-tiba putus-putus atau apa, tolong dipanggil ya. Siap, Oke, kita Sensei. mulai. Baik, makasih Pak Santan. Oke, sekarang kita mulai review partikel dulu. Kemarin bab 5 kalau nggak salah udah mulai masuk partikel baru ya. Masih ingat nggak partikel apa yang mulai hadir di bab 5? Ada yang mau coba jawab? Ayo diinget-inget lagi kemarin bab 5 belajar apa? Ayo ada yang mau jawab nggak? Sedih banget nih kelasnya krik-krik. Ada yang mau jawab nggak? Hari Bab Jumat 5? ya, Sensei? Bab 5 tuh hari apa ya? Hari Minggu deh, Syok. Bab 5? Sekarang kan hari Jumat toh, Sensei. Iya, kelas hari Minggu kemarin ikut. Kelas hari Minggu kemarin ikut nggak? Kalau nggak salah hari Minggu kemarin itu belajarnya bab 5. Ada partikel baru. Hadir nggak waktu itu di kelas? Hadir-hadir, Sensei. Oke, masih ingat nggak partikel apa yang baru atau belajar apa nih di bab 5? Bab 5 belajar dari apa? Sensei Bobby. Iya, materinya tentang apa? Masih ingat? Materinya masih ingat. Iya, tentang apa? Tentang uh, mau kemana, cari Nah, teman. oke. Coba tolong dong bikin satu kalimat bahasa Jepangnya gimana? Kalau kemarin saya belajar satu, saya belajar Mm-mm. kalau satu orang jalan ke rumah sakit ya, Mm-mm. uh, anata sangwa, anata sangwa, bioi narute, ikimasu. Oke. Bahasa Indonesianya mau bikin apa nih ceritanya? Uh, uh, apa? Ada yang denger musik lagu apa nih enak banget. Apa? Kalimat bahasa Indonesianya gimana kira-kira? Kalimat bahasa Indonesianya, Mm-mm. kalau uh, saya pergi ke rumah sakit jalan kaki. Udah nyampe jalan Saya kaki. jalan Oke. kaki ke rumah sakit. Oke, saya jalan kaki ke rumah sakit. Oke. Saya bahasa Jepangnya apa? Watashi wa, Oke. Sumimasen. watashi Oke. wa, Terus jalan kaki apa watashi nih? wa, narute bioi ikimasu. Oke, jalan kaki bahasa Jepangnya apa, Minasang? Arute, Arute atau sumimasen. Aruite. Arute atau aruite. aruite. Oke, aruite ya. Aruite. Ke berarti pakai partikel apa nih? Iya, ke partikelnya berarti ayo apa partikelnya? Hehe. Langkah ke Arwite. Aruite Oke. bioi ikimasu. Rumah sakit
bioing. Oke. Pergi ya, berarti Ikimasu. saya berjalan kaki, saya pergi, ikimasu. Oke, kalau dibuat dalam bahasa Jepangnya berarti gimana nih dalam bahasa Jepangnya? Yuk. Ya, Dalam bahasa Jepangnya berarti jalan. Maksudnya kata watashi wa ya, oke. Watashi wa arute bioing ikimasu. Oke, kira-kira antara bioing sama ikimas perlu ada partikel nggak? ada. Ye. Apa? Iye. Ikimasu. Iekimasu. Ya. Oke. Ya. Jadi yang benar Watashi wa arute watashi wa bioing iekimasu. bisa seperti ya. Oh, Watashi wa ikimasu. Kalau satu orang toh. kenapa? Kalau satu orang tuh ikimasu bisa toh. Iya, bisa. Nah, Oke. ini udah jelas ini. Watashi wa. Kalau dia itu Kenapa? kalau saya sebutkan nama. Pacarmu. Nggak ada lah, masih jomblo. Oke. Ini saya izin clear ya. Ya. Oke. Sekarang kita ini. Kira-kira Agida jalan kaki ke rumah sakit. Sama. Sebut nama atau watashi wa itu sama. Oke. Agida-san jalan kaki pergi ke rumah sakit. Sakit. Ya. Oke, berarti bahasa Jepangnya gimana? Anak sama bisa. Sebut nama. Agida sama. Rute bioing ikimasu. Bioing. Ikimasu. Partikelnya? Iye. Ikimasu. Oke, Agida-san wa arute bioingnya ikimasu. Oke ya. Kita review partikel dikit dulu. Kita review partikel dikit dulu ya. Jadi sejauh ini sampai bab 6, Minasan udah belajar pertama pastinya yang muncul pertama kali itu partikel wa. Nah, partikel wa ini fungsinya apa sih atau artinya apa sih? Sebenarnya untuk level sekarang ya, untuk di pelajaran saat ini, kalau dipaksa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah watashi wa Farah des, nama saya adalah Farah. Meskipun tidak harus menggunakan adalah juga nggak apa-apa. Nama saya Farah gitu pun oke, nggak masalah. Kore wa ramen des. Ini ramen. Kyo wa kinyobi des. Hari ini hari Jumat. Nah, minasan coba bikin satu kalimat yang ada partikel wa-nya. Coba. Ada yang mau nyoba nggak? Yang mana? Boleh ulang. Bagian mana yang diulang? Yang tadi itu, sensei, aku di jalanan ribut. Oke, jadi ini pertama ada partikel wa ya. Nah, partikel wa ini kalau diartiin ke dalam bahasa Indonesia artinya tuh adalah, tanda kutip adalah. Misalnya, watashi wa Farah des. Nama saya Farah. Kore wa ramen des. Ini ramen. Kyo wa kinyobi des. Hari ini hari Jumat. Nah, coba Minasang bikin satu kalimat yang ada partikel wa-nya. Oh, oke. Bisa aku coba ya. Ya.
Watashi wa Pedro des. Deng dangdutan ya. Oke. Watashi wa Pedro des, betul. Berarti artinya apa? Watashi artinya saya. Nama saya Pedro. Oke, nama saya Pedro. Oke. Minasang yang lain mau coba satu lagi? Ya, ada yang mau coba? Di sini ada banyak sih. Ada yang mau coba? Koko wa kyoshitsu desu. Sumimasen, Yudi-san, kenapa? Koko wa kyoshitsu desu. Bla 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 wa kyoshitsu desu. Yang depannya apa? Boleh diulang lagi, Koko maaf. wa Koko wa kyoshitsu desu. Oke, artinya? Di sini adalah ruang kelas. Oke, di sini ruang kelas, betul. Kyoshitsu ruang kelas ya, minasang. Kemudian selanjutnya ada partikel mo. Mo ini artinya juga, pun bisa ya. Misalnya, Dino-san wa kashu desu. Didi-san mo kashu desu. Dino adalah seorang penyanyi. Lili pun seorang penyanyi, atau Lili juga seorang penyanyi. Ri-san wa Kankokujin desu. Kim-san mo Kankokujin desu. Ri-san adalah orang Korea. Orang Korea itu Kankokujin ya. Kankokujin. Ri-san adalah orang Korea. Kim-san juga orang Korea. Coba Minasa mau bikin kalimat yang ada partikel mo-nya. Bisa kata lain dokter toh? Dokter atau Kenapa? bisa kita sebut ada dokter atau yang kata lain itu. Kan dia artis, dia penyanyi. Bisa seorang dokter, seorang itu bisa toh? Bisa, bisa. Pasti bisa dong. Tinggal diganti aja nama profesinya. Coba mau nyoba bikin kalimatnya? Oh, sebut nama pertama. Dinosan Bekasu Desu. Oke, namanya terserah. Mau nama siapa aja, nama bikinan, nama temen, nama siapa, gak apa-apa. Jadi ini Kasyu ini, kok jelek ya, maaf ya. Jadi Kasyu itu artinya penyanyi ya, profesi. Kasyu itu penyanyi. Kalau Kangko Kucing, ini touchpad-nya agak-agak error. Tuh kan jelek banget. Kangko Kucing itu artinya orang Korea ya? Hah, astagfirullah. Oke, di Kangko Kucing itu orang Korea. Oke, coba. Dibikin yang ada partikel mo-nya. Atau mau coba bikin bahasa Indonesianya dulu? Kira-kira gimana nih? Saya sensei bikin. Oke, coba. Silahkan. Yoimiya-san wa gakusei desu. Watashi mo gakusei desu. Oke, sebentar. Siapa namanya tadi? Maaf. Yoimiya-san wa gakusei desu. Watashi wa mo gakusei desu. Namanya, ntar dulu. Di aja boleh. Soalnya kok kedengerannya kayak... Sorry. Boleh? Maaf. Gak apa-apa sensei. Yoimiya-san wa gakusei desu. Yo ini ya. Seperti ini. Yo ini ya sama gakusei desu. Yoimiya-san. Pakai M sensei bukan N. Oke ya. Oke ya. Yoimiya sang. Sang wa gakusei desu. Gakusei desu. Terus. Watashi wa mo gakusei desu. Oke. Kira-kira bener nggak ya, Minasang? Ada partikel yang harus dihilangkankah dari sini? Watashi. Hilangkan watashi. Kalau dihilangkan watashi jadinya gini. Ada sebut nama.
Nggak apa-apa sih kalau watashi Oh, dipakai jadi gini nggak apa-apa. Nggak oh mesti bisa. nyebut nama. Nggak mesti nyebut nama. Oke, ada partikel yang harus dihilangkan kah dari sini? Oh, wah, 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 wah. Oke ya, Wah, betul harus ya, hilang. watashimo. Iya, iya. Gakuseides. Jadi Oh, ketika oh Iya, iya, sudah iya. ada mo, ketika sudah ada mo, nggak perlu tidak jelas. perlu wa lagi. Oh Boros. iya, Iya, boros. Jadi watashi mo gakuseides. Ini artinya apa kalau boleh tahu? Dalam bahasa oh, Indonesia artinya? Heeh. Yoimiya-san adalah murid, saya juga murid. Adalah pelajar ya. Saya Eh, juga. Se- Seorang belajar. Seorang belajar. Jadi kalau mahasiswa pun itu dianggap gakusei juga, Sensei? mahasiswa Belajar bisa juga. disebut gakusei, ada juga daigakusei. Tapi Oh, tetap biasanya arigatou, gakusei Sensei. sih. Kalau di kalangan dosen bilangnya gakusei tetap. Seperti itu. Oke, arigatou, Sensei. Sama-sama. Ini yang bicara tadi siapa ya? Sorry, belum Saya, hafal. Oh, Josak. saya. Oke. Aku mau belajar hafalin suaranya. Ini izin di-clear ya, Minasang. Ya, Oke, jadi ini sumimasen. Ini fungsi dari partikel mo. Selanjutnya ya. kita pindah ke tadi sempat ke spill. To ya. To. Kesa. Watashi wa ichasang to makue ikimasu. Kepental hurufnya. Kesa watashi wa ichasang to makue ikimashita. Sumimasen. Tadi pagi bahasa Jepangnya apa? Kesa. Kesa betul ya, tadi pagi Kesa. Watashi wa ichasang to makue ikimashita. Maku itu McDonald maksudnya. Jadi ini salah satu kebiasaan orang Jepang juga. Kalau menyebut nama tempat, ada kalanya disingkat. Jadi tidak perlu repot-repot bilang Makudo Narudo, panjang banget ya. Jadi bilangnya Maku. Gitu. Atau misalnya apa? Kopi Starbucks bilangnya Sutaba. Nggak Sutabakus gitu kepanjangan jadi Starbucks. Nah, untuk McDonald bahasa Jepangnya Maku. Maku ya, ini tulisannya Maku belum ditulis. Mohon maaf sebentar. Maku. Seperti itu. Maku. Oke, yang kedua Ichibano Yasumi wa, jadi pasar tutup atau pasar libur di hari Getsuyobi to Kingyobi, hari Senin dan hari Jumat. Jadi di sini to umumnya diterjemahkan jadinya dan. Gitu. Coba bikin kalimat yang ada partikel to-nya. Ada yang mau coba? Saya Sensei. Oke, coba silahkan. Dari bahasa Indonesianya dulu nggak apa-apa, boleh. Dio watashi wa. Sumimasen. Tolong diulang lagi. Apa? Dio. Dio. Watashi wa. Dio. Araru ga. Oke. Pakai G, ga. Araru ga. Tue. Maku itu apa itu? Maku McDonald. Restoran. Ada restoran namanya McDonald. Yang huruf M kuning itu McDonald. Kalau pantai itu bahasa Jepang itu apa pantai? Umi? Maaf tadi sempat keingetan bahasa Korea. Oh, Umi. Oke.
Tu umi ikimas. Oke, Aruga tu sekarang umi. gini. Mau buat kalimatnya dalam bahasa Indonesia kira-kira gimana? Saya sama Dio olahraga di pantai. Oke. Ini ya. Oke. Saya bahasa tadi Jepangnya apa saya? watashi. Oke. Ini namanya ceritanya Dio itu nama orang ya. Iya, iya. Dio-san. Oke. Dio Dan san. berarti partikelnya apa? Dan Dan berarti partikelnya apa ini? Di PPT, di PowerPoint ada. lupa nih. Ini nih di sini. Nih, Tidak kelihatan ini. nih. Oh, dan tu To. To ya to bacanya. to to. To. Terus pantai tadi. Nih ya. Oke. Di berarti partikelnya Di pantai di partikelnya apa? Oke, ada E ya. Ada lagi minasan yang lain kalau di itu partikelnya apa? Ada jawaban lainkah? di an bukan an. Saya sudah lupa. Oke, coba catatannya mungkin bisa dilihat dulu. Catat nggak? Minasan yang lain di ini biasanya partikelnya apa ya? Pakai partikel apa ya? Saya apa jangan-jangan belum lagi? Kayaknya udah Wah, nggak kan? sih? Wah. Bukan, Wah. Ayo minasan yang lain jangan off mic. In. Nih. Dia sama siapa yang olahraga ke apa? Orang Ayo partikel Yadi apa? di Pantai Umi. Artikel. Ayo apa? Di partikelnya apa? Udah sensei belum sih? tulis saja. Nih, ya. Kita udah Dia lupa nih sensei. Watashi Umi. Ode. Jadi kalau dalam bahasa Jepang dirangkai jadi satu, gimana? Kalau bisa kita pakai pagi toh, kesa. Bisa toh? Kalau tadi pagi, oke. Berarti di sini ada yang berubah nggak dari kata kerjanya? Undo shimas berarti berubah nggak? Jadi bentuk apa nih yang bab Berubah. 4? Berubah. Oke, jadinya gimana? Kalau undo shimas jadi? Disimasita. Oke. Berarti kalau dalam bahasa Jepang? Disimasita. Simasita. Oke, jadi tadi pagi saya dan Diosan apa nih bentar ya, olahraga di pantai. Di pantai. Jadi dalam bahasa Jepangnya Kesa. Watashi wa Dio-san.
Santo. Ya, Dio Santo, oke. Umi Umide. de ide. undo shimashita. Undo shimashita ya. Undo Oke, seperti ini ya bentuknya partikel. Ya, jangan sampai lupa. Mau dicatat dulu atau gimana? Itu aja. Ini kata umi itu pantai kan? Mm-mm. Pantai lah, masa sih nama orang. Oke ya, saya izin hapus ya. Ini mau dicatat dulu atau difoto dulu atau di screenshot dulu atau gimana? Screenshot Sudah. sudah. Sudah ya, oke izin clear ya. Oke, Ya. sekarang habis dari partikel to, kita ke partikel no. Di sini fungsi dari partikel no adalah kepemilikan sebenarnya. Contohnya, atau selain kepemilikan juga untuk menggabungkan dua kata benda. Oke, ini udah mulai agak sulit ya. Korewa Rekishi no Hong desu. Ini adalah buku sejarah. Jadi sejarah itu bahasa Jepangnya Rekishi ya. Sebentar. Udah mulai. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau masih ingat nih waktu belajar bab 4 hari Sabtu kemarin, saya bilang salah satu ciri bahasa Jepang yang beda ya dengan bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dulu bukunya, baru sejarah. Buku apa nih sejarah? Tapi kalau dalam bahasa Jepang, sejarahnya dulu yang disebut, tambahin partikel no, habis itu baru deh buku. Jadi dibalik. Korea Rekishi no Hong desu. Gitu. Selanjutnya, contoh yang kedua, nah ini fungsi dari partikel no untuk menyatakan kepemilikan. Kono kamera wa diansang no desu. Kamera itu milik Diansang. Contoh ketiga, Senshu no doyobi ni Senshu no doyobi Nihongo benkyou shimashita ka? Sabtu, doyobi ini Sabtu ya. Moga-moga minasang masih ingat. Sabtu. Kalau Senshu apa Senshu? Minggu kemarin. Sabtu minggu betul ya. Senshu minggu kemarin. Senshu no doyobi Nihongo benkyou shimashita ka? Sabtu minggu kemarin, apakah kamu belajar bahasa Jepang? Seperti itu. Coba Minazang bikin kalimat yang ada partikel no-nya. Satu aja. Mau pakai contoh yang nomor 1, PT nomor 2, PT nomor 3. Terserah. Ya. Ayo, coba. Mau buat bahasa Indonesianya dulu. Coba dibuat bahasa Indonesianya. Ada yang mau coba? Kono komputer wa Kazuha-san no desu. Kono komputer wa Kazuha-san no desu. Kazuha San no desu. Sannodes. Oke, benar ya. Artinya apa di dalam bahasa Indonesia? Komputer ini punya Kazuha. Ini milik Kazuha. Betul ya. Berarti ini pakai contoh yang nomor 2 ya. Oke, kira-kira kayak gini. Berarti Minasang udah jago nih partikelnya. Izin di-clear nggak apa-apa, boleh? Ya. Clear ya. Oke. Itu baru berapa ya, Pak? Selanjutnya kita ke Karamade. Mudah-mudahan masih ingat lagi-lagi di bab 4. Watashi wa getsuyobi kara kinyobi made hatarakimasu. Saya bekerja dari, jadi kara ini artinya dari hari Senin sampai hari Jumat.
Made itu sampai ya, kara itu dari. Ginko wa hachiji kara yoji made desu. Bank buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Coba minasang bikin satu kalimat yang ada partikel kara made-nya. Mau pakai contoh nomor 1 boleh, nomor 2 juga boleh. Watashi wa Oke, watashi wa. kalau hari Sabtu bahasa hari Sabtu Ribu. Jepangnya apa Sensei? Hari Sabtu bahasa Jepangnya apa, minasang? Oh, doyobi ya? Doyobi. Doyobi. Doyobi kara. Hai. Kalau hari Minggunya Sensei? Hari Minggu apa, minasang? Ayo, masih ingat nggak hari Minggu? Nanayo, nggak pakai nana. Ni Shinchiyo. Siobi. Ayo apa? Hari Minggu bab 4 loh, bab 4. Sama saya kan ya waktu itu kelasnya. Hehe. Ayo hari Minggu apa? Manyobi. Kayobi. Kayobi hari apa? Ayo Kayobi. Mentar. Manyobi. Nanyobi itu artinya apa, minasang? Hari Minggu. Oh, Bukan. Oke, Nichiyobi ya Sensei? betul. Nichiyobi. Oh, Sumimasen. Siobi. Nichiyobi. Nichiyobi made Hai. benkyou shimasu. Oke. Cuma 2 hari ya benkyou shimasu. Oke. Artinya dalam bahasa Indonesia? Saya belajar setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya Dari belajar hari Sabtu sampai Minggu. Betul, Sabtu Zanzi. sampai hari Minggu. Oke. Berarti seperti ini ya kira-kira contoh penggunaan karamade. Oke, selanjutnya kita pindah ke partikel. Udah banyak ya. D. Nah ini. D. Di sini ada 2 fungsi. Fungsi pertama untuk mengekspresikan pakai, menggunakan, dengan. Misalnya, watashi wa hashide tabemasu. Saya makan menggunakan atau dengan atau pakai sumpit. Jadi di sini hashi artinya sumpit. Tabemas makan. Nah, fungsi dari partikel D dalam kalimat ini artinya dengan. Jadi saya makan tabemas dengan sumpit. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, watashi wa supade sakana to yasai o kaimashita. Jadi saya telah membeli, karena ini bentuk lampau ya, kaimashita. Saya telah membeli ikan, sakana, to, dan ya, yasai, sayur-mayur, sayur-sayuran. Ini fungsi kedua dari partikel D adalah di atau di supermarket. Seperti itu. Coba minasang ada yang mau bikin satu contoh aja. Mau yang nomor 1 boleh, yang nomor 2 boleh. Watashi wa Baik, watashi wa Joshua-san. Joshua sang. Aduh. Hashi. Bakso itu apa ya? Makan bakso. Oke, bahasa Indonesianya mau bikin gimana nih? Nah, bikin saya sama Joshua mau makan bakso. Saya dan Joshua sang makan
Bakso. bakso. Pakai apa nih? Sumpit. Bisa nggak sih makan bakso pakai sumpit? Bentar. Bisa nggak sih? Bisa lah ya, dibisain aja lah ya. Pakai sumpit. Oke. Sumpit. Oke. Berarti kalau dalam bahasa Jepangnya gimana? Watashi wa Joshua Oke. san Joshua Sang, partikelnya to to, santo pakai. sumpit itu apa ya? Pakai dulu. Sumpit. Pakai, ya sumpit dulu deh. Sumpit nih ada nih di sini sumpit. Sumpit ada nih di layar di sini. Sumpit apa? Ayo. Asi. Oke. Pakai D. D, Asude bakso, bakso. 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 Oh, tabe. Wo tabemasu. Oke. Watashi wa Joshua san to hashide bakso tabemasu. Jadi di sini saya dan Joshua makan bakso pakai Sumpit. sumpit. Oke. Betul ya. Wo, Bisa sih wo makan itu bakso apa? Wo. Sabar. Ini yang dipelajarin di bab 6. Ini yang dipelajarin. Sabar. Makin ke sana, makin materinya makin wow. Di-clear ya, boleh mau di-screenshot dulu atau udah? Iya, saya udah prediksi itu. Nanti. Oke. Mau di-screenshot dulu atau sudah? Sudah, Sensei. Oke, izin di-clear ya. Oke. Kita review partikel aja dulu. Oke, yang kemarin partikel E ya. Ya kan, partikel E kemarin 25. Nih, artinya partikel E ini ke ya. Watashi wa tomodachi to basu de daigaku e ikimasu. Saya dan teman saya pergi, masih ingat ya, pergi bahasa Jepangnya ikimasu, ke kampus Daigaku dengan bis, basu. Oke, jadi partikel E di sini ke ya. Ke. Itu yang Angkot itu angkot aja. Ada beberapa kalau dalam bahasa asing maksudnya ya. bahasa Jepang. Apa? Bahasa Jepang. Angkot itu bahasa Jepangnya apa? Angkot aja. Karena di Angkot Jepang aja. nggak ada angkot. Di Jepang nggak ada angkot. Di Jepang nggak ada angkot ya. Oke. Watashi wa laishu Singapura ikimasu. Saya akan pergi ke Singapura atau Singapura minggu depan. Oke, coba bikin satu kalimat yang ada partikel E-nya. Sekalian review bab 5. Ayo. Watashi wa raishu Australia ikimasu. Raishu kemana? Australia, raishu Australia. Bahasa Indonesianya apa? Saya pergi Saya ke akan pergi Australia minggu depan. Oh, Australia. Oke, Australia. Oke, Raishu. Kita sebut nama aslinya dulu. Australia. Sumimasen. Iya. Ikimasu. Nah, bahasa Jepangnya Australia itu Australia. 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 Itu. Singapura. Watashi wa daishu Australia ikimasu. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia saya akan pergi ke Australia minggu depan. Minggu depan. Depan. Oke. Seperti ini ya contoh penggunaan partikel E. Izin di-clear nggak apa-apa, boleh? Boleh. Oke. Banyak ya, iya. Partikel. Kemudian nih, udah belajar kan ya nih? Watashi wa mayasa yojini okimasu. Setiap pagi saya bangun pada atau di pukul 4.
Watashi wa daishu no suyobi ni yasumimasu. Saya akan cuti di hari Rabu minggu depan atau pada hari Rabu minggu depan. Itu artinya sama nih ya, yang kalimat pertama sama kalimat kedua. Tapi untuk yang kalimat ketiga dia memiliki fungsi yang berbeda. Ashita ada sang wa Takahashi sensei ni aimasu. Besok Ara-san akan bertemu dengan Takahashi sensei. Jadi ada dua fungsi. Pertama, fungsinya untuk artinya ya, artinya pada atau di, sedangkan arti yang kedua dengan. Gitu. Coba bikin satu kalimat aja. Mau pakai contoh yang kalimat pertama, kedua, atau ketiga, nggak apa-apa. Boleh. Kalau hari Senin, Sebentar ya. saya pakai bahasa dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia dulu. Gimana? Saya hari Senin mau bertemu dengan orang kerja di Menteri Pertanian. Aduh, Itu pertanian. Yang gampang-gampang dulu, yang gampang-gampang dulu. Bahasanya jauh susah banget. Oke, hari Senin saya akan ketemu bertemu dosen dengan lah, siapa nih? Dosen ya. Dosen saja. Oke, berarti Hari bahasa Senin. Jepangnya hari Senin apa? Saya lupa nih. Hari Senin. Getsuyobi Hari sensei. Senin. Oke, Getsuyobi. Getsuyobi. Heeh. Watashi wa. Watashi wa. Watashi wa. Dosen? Dosen apa? Dosen sama. Seperti Minasang manggil saya, ada embel-embel apa di belakangnya apa? Sensei. Sensei, betul. Sensei. Watashi wa sensei. Dengan. Oh, dengan. Partikelnya apa itu yang paling bawah? Contoh paling bawah. Maisa. Bukan. Yang di Dengan stabilo warna kuning. Oh, dengan. Ini. Oke ya. Ni. Bertemu. Lihat kalimat ketiga. Bertemu apa nih? Sensei. Takahashi sensei nih. Setelahnya? Takahashi. Oh. Watashi wa Takahashi sensei ni aimasu. Aimasu ya. Oke. Jadi artinya aimasu itu bertemu ya. Aimasu ya. Ini sudah clear gak? Itu bertemu. Kalau kayak gini bisa nggak sensei? Gimana sebentar ya, sebentar. Gimana? Kyou wa Noah-san wa Yuto sensei ni aimasu bisa? Noah kan ya sang wa. Kyou. Oke. Kyou wa Noah-san wa Yuto sensei ni aimasu? Sumasik namanya siapa? Yuto sensei. Yuto. Ya. Yuto. Sensei. Ni aimasu bisa sensei? Kalau untuk percakapan bisa, oke. Tapi kalau grammar mungkin lebih tepat gini kali ya. Kyo Noah Sangwa Yuto Sensei ni aimasu. Betul ya untuk penggunaan partikel ni-nya seperti ini. Artinya apa nih kira-kira dalam bahasa Indonesia? Sekarang Noah sedang bertemu dengan Yuto Sensei. Oke. Sekarang bahasa Jepangnya apa? Atau Kyo bahasa Indonesianya apa? Kyo itu hari ini ya? Hari ini Noah-san bertemu dengan Yuto Sensei. Yuto Sensei. Seperti ini ya. Oke, izin di-clear dulu boleh?
Boleh. Oke. Nah, baru deh sekarang masuk ke partikel wo. Tadi udah ada yang penasaran. Sensei, wo itu apa Sensei? Oke, jadi di sini partikel wo itu adalah topik utama. Topik utama apa? Ya, dari bab 6 ya. Fungsinya sebenarnya ada dua. Dia menandakan objek dalam suatu kalimat. Oke, masih ingat nggak kalau dalam bahasa Indonesia? Nih, dalam bahasa Indonesia, bentar, maaf ya, sudah mulai bikin pusing. Kalau dalam bahasa Indonesia, struktur gramatikalnya kan subjek, habis itu predikat, habis itu objek. Iya kan? Iya ya? Iya. Iya kan? Berarti di sini subjeknya saya, ya kan? Predikatnya mendengarkan. Sih nggak bisa bikin huruf P. Terus musik objeknya. Kalau dalam bahasa Indonesia susunannya seperti ini. Tapi dalam bahasa Jepang, watashi itu subjek ya. Kikimas itu mendengarkan artinya minasan. Kikimas itu artinya mendengarkan ya. Nah, kikimas ini predikat. Oke. Nah, ongaku itu artinya musik. Di sini objeknya. Nah, antara objek dengan predikat itu ada partikel wo-nya. Seperti itu. Watashi wa ongaku wo kikimasu. Saya mendengarkan musik. Kalau mendengarkan radio, misalnya Sensei, watashi wa radio kikimasu. Seperti itu. Misalnya dengerin apa lagi? Saya mendengarkan radio. Berarti watashi wa radio ikimasu. Ikimasu. Ya, seperti ini ya misalnya. Jadi ini salah satu ciri khas lagi dari bahasa Jepang. Kalau nggak salah di bab 4, bab 4, nggak ada yang bab 4 belum dibilang. Jadi kalau di bahasa Jepang, itu dia strukturnya objeknya dulu yang disebut, musiknya dulu yang disebut, baru kata kerjanya. Di antara musik sama kata kerjanya ada partikel wo di tengah-tengah. Makanya seperti tadi, ada apa? Sushi ya? Bukan. Tadi partikel wo munculnya kalimat apa ya? Saya lupa. Sakana ya? Sakana to yasayo kaimas. Gini kan ya? Berarti membeli sayur dan ikan. Ya, sakana itu artinya ikan. Sayur itu yasai. Membeli itu kaimas. Sudah mulai. Sensei. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, contoh yang kedua. Bentar. Contoh yang kedua. Moga-moga kelihatan ya. Risa sang wa sushi o tabemasu. Risa sang makan sushi. Jadi tabemas ini artinya makan. Sushi ya sushi gitu ya. Jadi antara kata sushi dalam bahasa Jepang dan kata makan tabemas dalam bahasa Jepang ada partikel wo di tengah-tengahnya. Gitu. Biar mudah kita coba Sensei, ya. sushi itu makanan kan? Iya, sushi makanan. Sushi makanan. Panik saya. Sushi makanan. Sushi itu makanan Jepang. Saya kira Dia nama orang. bukan sushi. Sushi itu makanan. Panik. Sushi makanan ya. Sushi makanan. Oke. Kita coba Itu singgung dulu deh. namanya sesuai. Oke, misalnya gini deh. Tabemas ya. Tabemas kan partikelnya wo nih. Kira-kira benda apa aja yang menurut Minasang bisa dimakan? Sebutin deh. Apa aja? Nah, sebutin nama makanan. Pizza. Oke, pizza. Kalau di bahasa Jepang pizza. Pizza deh, Syok. Pizza enggak? Pizza. Bentar dulu. Kayak pizza terus? Teriyaki, chicken teriyaki. Teriyaki, oke. Habis itu apa lagi? Yang Katsu. gampang-gampang aja. Chicken katsu. Oke. Katsu. Oke.
Apalagi? Permen sensei? Permen ya, permen itu bahasa Jepangnya ame. Oke, apalagi? Yang mudah-mudah, yang di sekitar kita. Makanan kesukaan minasang. Siapa tuh? Makanan kesukaan minasang apa? Ramen sensei, instan noodle. Mie instan. Oke, kalau mie instan jatuhnya dia noodle ya, Mm-mm. bukan ramen. Mie instan, instan itu noodle. Kalau dalam bahasa Inggris ya noodle, ya kan? Instant noodle, I mean noodle, sir, in Japanese speak noodle, 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 Nudur. noodle. Nudur. Gak ada katakannya jadi bingung. Oke, apalagi? Sampai 10 makanan coba sebut. Ini baru 5 nih ya. 6 apa? Ramen. 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 Oke. Es 7. krim. Ice Ice cream. cream. Hai. 8. Apa? Dango. Oh, sudah tahu dango. Dango apa nih? Kalau mau berbagi, mau sharing, apa arti dango? Dango bentuknya kayak gimana nih? Udah pernah lihatkah bentuk dango? Susu. Coto. Dango itu dia kalau sepengalaman saya lihat dan lihat dan makan dango ya, dia tuh bulat-bulat bentukannya Yunasa bulat. Ada kayak mochi tapi lebih Dango sedikit itu. lebih. Dango itu kalau versi lokal Indonesia itu kue klepon sensei. Karena Oh, bulat-bulat isinya ada isinya. iya betul. Dango. Tapi kalau disamain sama klepon, coto cigau kan? Cigau masih ya, disamain sama klepon. Untuk manis sifat ya, kue manis gitu ya. Iya, dia rasanya manis sama kayak klepon. Kenyal maksudnya sama kayak klepon, iya. Tapi kalau disawain sama klepon kayaknya enggak deh. Beda deh, Kak. Beda deh, Cuk. Beda. Dango. It's okay, nanti kita cari di Google. Habis itu apa lagi? Setelah dango ada Onigiri. onigiri. Ya, this is my fave. Ketika tidak ada duit. Jadi dulu waktu di Jepang kalau nggak ada duit, ya udah ganjelnya pakai onigiri makan. Onigiri. Oke, yang terakhir apa lagi? Yakisoba deh. Susu. Oke, Susu, yakisoba. kopi. Oh, beda. Susu emang dimakan? Susu dimakan apa diminum? Kopi dimakan apa diminum? Beda kan? Berarti bukan ya. Iya, diminum ya. Kelapa itu dimakan apa diminum ya? Bisa dimakan, bisa diminum sih. Tapi kayaknya diminum deh, Syok. Minum air kelapa. Minum dimakan sudah. Oke. Nah, misalnya gini. Pizzao tabemas. Jadi sebut nama makanannya dulu, baru kata kerja makan tabemas. Pizzao tabemas. Watashi wa pizzao tabemas. Berarti artinya saya makan pizza. Oke, saya makan pizza. Saya makan pizza. Oke, yang kedua teriyaki. Watashi wa teriyaki o tabemasu. Artinya ya, Saya makan teriyaki. Oke, yang ketiga watashi wa katsu o tabemasu. Berarti saya makan katsu. Oke, yang keempat saya makan permen. Dalam bahasa Jepang berarti watashi wa permen tabemas. Oke, permen di sini ada ya. Tabemas. Bahasa Jepangnya permen. Watashi wa tabemas. Watashi wa ame tabemas.
Ame itu juga bisa buat hujan kan Sensei ya? Tuh, ame bisa buat hujan ya. Oke, jangan lupa partikelnya apa? Watashi wa ame Ame wo tabimasu. Abemu tabemasu. watashi wa ame. Ame wo tabemasu. Jangan lupa ya wo-nya. Nih. Watashi wa ame wo tabemasu. Ame Jadi wo saya tabemasu. makan permen. Makan Oke, permen. selanjutnya yang noodle mie instan. Saya makan mie instan. Berarti Noduru wo. Watashi wa Watashi wa. noduru wo tabemasu. watashi wa nuduru tabemasu. Oke. Yang nomor 6, saya makan ramen. Berarti Watashi wa Watashi wa ramen wo ramen wo tabemasu. tabemasu. watashi wa damen wo tabemasu. Yang ketujuh, saya makan es krim. Watashi wa ice cream Ice wo cream tabemasu. wa tabemasu. Watashi wa ice cream wo tabemasu. Oke, yang ke-8, saya makan dango. Watashi wa Watashi dango wa wo dengo wo tabemasu. Oke, watashi wa dango wo tabemasu. Saya makan onigiri. Watashi wa onigiri wo tabemasu. Oke, terakhir saya makan yakisoba. Watashi wa ukisoba wo tabemasu. Oke, yakisoba wo tabemasu. Oke ya, kira-kira seperti ini. Nah, kalau minum apa, Sensei? Nomimas ya, partikelnya masih sama. Jangan lupa ada wo partikelnya. Sebentar. Partikelnya wo lupa dikasih bahasa Indonesianya. Oke, sekarang coba sebutin 10 minuman Air putih Sensei. air putih itu musu ya. Oke, yang kedua ada kopi. Sama, saya juga minum kopi. Kopi itu bahasa Kopi. Jepangnya kohi. Oke, 3. Kelapa. Teh. Ocha ya. 10. Kelapa. Kelapa. Bentar. Suku mati biasa. Kelapa. Saudara, kokonatsu. Kokonatsu kayak tanggal Sensei ya, tapi yang bener kok kokonat. Oh, ditebal kokonat. Bedanya di situ. Coconut. Oke. 5 aja deh, 5 minuman apalagi ya, air putih, kopi, teh, kelapa, apalagi. Susu Sensei. Hehe, susu. Ya, susu miruku ya. Miruku. Ya. Satu lagi deh. Lang. Lain misalnya. Bir. Aduh, 8. Ada jus ya. Jus. Ya kan yang buah-buah itu jus. Apalagi nih minasang, nyumbang apa lagi nih? Ada air putih, kopi, teh, kelapa, susu, Coca-Cola bir. Sensei. Soda ya? Soda. Iya nggak sih, jatuhnya Coca-Cola. Iya, nyebut merek nggak apa-apa. Boleh nggak sih nyebut merek? Soalnya nanti masuk. Nggak apa-apa kan ya? Coca-Cola. Meskipun masuk YouTube, khawatir nggak apa-apa kan? Ora deh, Syok. Ora. 10? 10 apa ya? Belum. Kenapa? Apa? Belos. Apa tuh? Minuman apa itu? Baru denger. Matcha Sensei, matcha. Sakit. Wah, Sensei kok ngasih contohnya yang ekstrim. Nggak apa-apa. Oke, 11. Lebih ke oce. Matcha? Sake. Oke, matcha. Oke. Misalnya, saya minum air putih. Berarti bahasa Jepangnya gimana? Tadi masih sama? Watashi Watashi wa wa Mizuno.
Mizuo no mimasu. Miso. Oke. Namiso. Namis. Ganggu los nih. Nomimas ya. Watashi wa mizu o nomimasu. Oke. Saya minum kopi. Watashi wa kohi wo nomimasu. Oke, watashi wa kohi o nomimasu. Oke, Pedro-san minum ocha. Minum teh. Ocha. Ya udahlah ya. Oke. Jadi, Pedro sang wa hmm, ocha wo nomimasu. oke, Pedro-san wa ocha o nomimasu. Oke. Misalnya, lagi yo. Aldo-san wa minum kelapa. Ardo sang wa kokonatsu wo nomimasu. Oke, Aldo-san wa kokonatsu o nomimasu. Oke. Yudi-san minum susu. Yudu-san wa miruku nomasu. Miruku nomimasu. Partikelnya apa? Jangan sampai ketinggalan. Nih, tengah-tengah. Wow. Jadi, Yudi-san minum susu. Dalam bahasa Jepang jadinya Miru-san wa nomisu. oke, Yudi-san, imasu ka Yudi-san? Yudi-san. Hai. Oke, coba. Yudi-san minum susu. Berarti bahasa Jepangnya? Yudi-san wa miruku no nomimasu. Oke, Yudi-san wa miruku o nomimasu. Oke. Jo minum wine. Jadi bahasa Jepangnya? Jojo-san wa wine wo nomimasu. Oke. Jo-san wa wine o nomimasu. Oke, minum jus deh. Terakhir minum jus. Sensei minum. Gak apa-apa. Oke. Sensei wa jus. Hai. Jus Nomimasu. partikelnya. Wo nomimasu. Oke, sensei wa jusu wo nomimasu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Apalagi nih yang bisa ditambahin sama partikel wo? Selanjutnya. Semangat ya. Kaimas. Membeli ya. Kira-kira barang apa nih yang minasan bisa beli? Beli Yang bisa tas. dibeli. Apa? Tas. Oke, tas bahasa Sepatu. Jepangnya apa? Tas bahasa Jepangnya? Lupa. Ayo, tas bahasa Jepangnya apa minasan tas? Getang. Kaban. Oke, kabang ya. Yang kedua ada, tadi bilang apa? Sepatu. Sepatu bahasa Jepangnya? Maaf ya Nina. Sepatu apa bahasa Jepangnya? Pernah dengar? Sepatu bahasa Jepang saja. Butsu ya. Oke, yang ketiga beli apa lagi? Tuh. Baju. Oke, baju bahasa Jepangnya apa? Ada yang tahu? Dores juga. Oke, kalau doresu itu dress ya. Doresu. Dores. Kalau baju Shatsu ya. Terakhir deh, barang yang bisa dibeli lagi barang. Minasang pengen beli apa?
Pengen beli apa? Mobil, motor, Mobil ya. Kuruma. mobil, Oke. Contoh motor. ini misalnya. Watashi wa kabang wo kaimasu. Berarti artinya, Saya membeli tas. oke. Kino watashi wa kabang wo kaimashita. Berarti artinya, Saya membeli sepatu. Ulang lagi sensei apa? bentar ya. Kino watashi wa kabang wo kaimashita. Artinya apa nih? Dalam Kemarin bahasa, saya membeli tas. kemarin saya membeli tas ya. Oke. Kalau saya tidak membeli baju. Tas, baju. Oke, di sini udah ada ya kosakatanya. Baju bahasa Jepangnya shatsu. Jadi, Watashi wa watashi wa betul. suwo Shatsu wo masuk tidak membeli baju. Tidak. Di bab 4 udah ada handout-nya juga. Ayo apa? kaimasen bukan sensei? Betul. Taimasen. Oke, misalnya saya ngapain ya? Loh, kemarin saya tidak membeli mobil. Berarti Kino wa kino kino watashi wa watashi wa kuruma wo kaimasu. guru mau Kaimasen. kemarin. Kaimasen desta. Oke, seperti ini ya. Maaf ketutup. Oke, jadi kira-kira bentukannya seperti itu untuk penggunaan partikel wo. Ini mau di screenshot atau dicatat sudah? Iya. Green Ya. Clear ya. Oke. Terakhir sih ini. Yang bisa ditambahin partikel wo sebenarnya banyak. Ini contoh sebagian kecil contoh aja. Ada yomimas atau membaca. Kira-kira ada tiga benda yang sekiranya bisa dibaca. Apa ya? Manga. Buku. Manga. Saya Oke, membaca betul. bahasa Jepang. Kenapa? Ini nih Oke, harus telepon pasal susah banget ya. Majalah. Oke, majalah bahasa Jepangnya apa? Shitsu sensei. Majalah apa? Shitsu bukan sensei? Zashi ya. Oke, yang ketiga apa nih? Yang bisa dibaca. Koran. Oke, koran bahasa Jepangnya? Kaisang. Oke, ada koran itu shimbun ya. Majalah itu zashi. Itu kalau nggak salah keluar di bab 2. Pokoknya yang korewa zashi desu. Korewa yang gitu. Kata tunjuk itu zashi. Koran itu shimbun. Apalagi ya? Yang bisa dibaca. Ya buku ya. Buku tuh hong, udah pasti. Misalnya novel deh. To show sets. Kosakata baru. Oke, misalnya ada kata dalam bahasa Indonesia nih ya. Tadi pagi saya membaca koran. Berarti bahasa Jepangnya kira-kira gimana? Watashi wa tadi pagi saya membaca koran. Tadi pagi itu apa itu? Oke, tadi pagi apa Minasang? Tadi pagi? Kesa. Kesa, oke. Kesa, saya? Watashi wa. Oke. Watashi wa. Shinbun wo. Yomimasu. Mas. Yomimasu. 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 Yomimasu ta.
Oke, kenapa Yomimashita? Karena udah lampau. Iya, karena Udah. udah terjadi ya, sudah lampau. Tadi pagi soalnya. Clue-nya di situ. Tadi pagi saya telah berarti ya, implisit ya, telah membaca koran. Jadi Yomimashita. Oke, selanjutnya saya tidak membaca komik. Watashi wa manga wo yomimasen. Oke, watashi wa manga wo yomimasen. Jadi mengucapkan kata manga, komik ya, itu bukan manga ya, karena di sini ada enggak. Pengucapan huruf n dalam bahasa Jepang itu dia seperti eng ya. Jadi mangga jadinya. Mangga kayak Mangga. mangga buah, mangga kayak gitu. Mangga. Jadi nggak mengucapkannya mangga ya, bukan mangga. Kemudian apalagi ya? Teman saya tidak Membaca novel ya. novel. Jadi teman saya. Watashi no tomodachi. Odachi wa. Ya, betul. Wa shousetsu wo. Shousetsu wo yomimasen. Yomimasen. Oke, kira-kira seperti ini ya untuk penggunaan partikel wo. Declare boleh? Mau dicatat dulu atau di-clear? Oke. Oke ya. Nah kalau ikimas berarti partikelnya apa? Pergi. Partikelnya? Ekimas. Betul. Ya, partikelnya Oke. Coba sebutin Nantoyu. Kok blank tiba-tiba. Lokasi ya. Apa nih misalnya? Mau negara, mau nama tempat fasilitas umum atau apapun, silakan. Toko buku. Oke, bentar ya. Ada toko buku, berarti Honya. Oke, apalagi? Tempat kerja. Kantor apa bahasa Jepangnya udah keluar soalnya di bab 2 atau 1 malah. Apa ayo? Kantor. Ayo, kantor apa bahasa Jepangnya? Ada yang masih ingat? Office. Mau lihat catatan boleh, lihat kamus dulu juga nggak apa-apa. Office. Bukan. Keluar loh di bab 2 apa 3 ya kalau nggak salah. Harusnya sih ada sih. Udah keluar. Kalian nunjukin. Official. Kaisha ya. Sensei. Official. Kaisha, betul. Apalagi lokasi atau nama negara atau nama kota. Restoran, Sensei. Restoran kira-kira bahasa Jepangnya apa ya? Ayo. Gak jauh beda sih dari penyebutan ini ya, restoran ya. Restoran. Paling gampang diingat. Apalagi yang tempat toilet. Bioskop ya. Oke, bioskop ada Eigakan. Terakhir Toilet Wednesday, Sensei. Toilet. Jangan toilet lah, yang bagusan dikit apa? Oh. Ayo. Tempat umum. Nama negara, nama kota. Ayo apa? Ayo kepikiran apa gitu, negara, kota, apa?
Dubai aja, Dubai. Oke, Dubai. biar clear. Oke, misalnya ada bahasa Jepang seperti ini. Artinya dalam bahasa Indonesia apa? Watashi wa daishu honyae ikimasu. Minggu depan saya akan pergi ke toko buku. Minggu depan saya akan pergi ke toko buku. Oke, selanjutnya ada bahasa Jepang. Kira-kira watashi wa bus de eiga kange ikimasu. Saya pergi ke bioskop menggunakan bus. Ke bioskop menggunakan bis. Oke, terakhir deh. Jangan, sedih banget. Apa ya? Berarti bahasa Indonesianya Yudi sama Yudi dan Jo akan pergi ke restoran. Yudi dan Jo akan pergi ke restoran. Oke, kira-kira seperti ini ya bentuk kalimatnya. Izin declare boleh? Sensei, kalau satu kata saya tidak pernah pergi ke Dubai. Itu bisa toh? Saya, pernah ya. Itu nanti di beberapa panjang. Tidak pernah. Iya, itu ada polanya, tapi belum di bab sekarang ya. Itu masih kayaknya belasan deh. Saya tidak pernah pergi, ini wawasan aja ya ke Dubai. Ya. Berarti dalam bahasa Jepangnya, tapi nanti ya di bab belasan. Watashi wa Dubai itu toga arimasen. Itu nanti. Pakai iku iya. Iya, bukan ikimas. Itu kenapa? Nanti masih belasan, bab belasan kayaknya sih bab belasan bakal ketemu. Belasan apa puluhan ya? Belasan. Kira-kira ini jawabannya ya. Izin declare boleh? Makasih. Sama-sama. Boleh declare ya? Boleh. Oke. Kira-kira itu penggunaan partikel. Nah, selanjutnya fungsi yang terakhir, ini fungsi yang terakhir. Jadi kata kerja yang terbantu dari kata benda moto gimana sensei? Misalnya, watashi wa Marta Sangko Ishoni bareburu wo shimasu. Saya dan Marta bersama-sama bermain bola voli. Nah, sebenarnya shimas ini tuh kalau dalam bahasa Inggris ya lebih gampang. Itu tuh kayak to do something gitu loh, melakukan sesuatu. Kalau seandainya melakukan lah misalnya, bareburu wo shimasu berarti melakukan bola voli. Maksudnya apa? Bermain bola voli. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, watashi wa toshokan de shukudayo shimashita. Saya telah mengerjakan PR. Nah, kata shimas di sini ketika berdampingan dengan syukuda yang artinya PR. Syukuda ini artinya PR ya. Dia bukan bermain lagi. Jadi shukudayo shimashita bukan bermain PR, tapi mengerjakan PR. Gitu. Jadi shimas ini artinya akan tergantung dari kata benda sebelum partikel. Seperti itu. Misalnya, izin declare ya. Kok nggak bisa udah ya? Udah ya Allah. Misalnya gini. Apa nih kira-kira? Misalnya ya, olahraga deh. Bola. Sepak bola maksudnya. Dari kata soccer ya, jadi saka oshimas berarti bermain sepak bola. Contohnya misalnya apa lagi ya? Main tenis. Tenis wo shimas berarti bermain tenis. Mencuci ya. Mencuci itu sentaku wo shimas. Mencuci baju sih ini konteksnya, mencuci baju ya. Terus main piano. Kenapa? Main piano.
Oh, piano beda. Piano nanti kata Beda. kerjanya kalau ini catatan ya. Bentar, biar Oke. ide. Piano, dia nanti bukan piano sih, Mas, tapi piano hikimas. Memetik Oke. piano. Nanti ada kenapa tiba-tiba hikimas, nanti akan ada penjelasannya. Bab Oke. apa lagi nih? Mencuci baju. Oh, beberes rumah, bersih-bersih rumah. Sojio shimas. Tadi PR udah ya. Masih ingat PR apa tadi, mengerjakan PR? Apa PR tadi? PR apa? Ayo mengerjakan PR. Apa? Tuh, langsung pada off mic semua. Mengerjakan PR tadi apa di slide sebelumnya? Ada yang nyatet? Apa ayo? PR. Kudayoshimas ya. Oke, satu lagi apa nih kalau dari Minasang? Apa lagi kira-kira yang pakai shimas? Melakukan. Ya, ini lagi nyari, ini lagi buntu, bentar. Tulis. Oh, tulis ada kata kerjanya sendiri. Kalau untuk menulis, dia kata kerjanya ada menulis itu kakimas ya. Jadi kalau misalnya menulis surat, jadinya tegamio kaki. Mas. Ya, olahraga berarti jatuh. Iya, olahraga. Basket, bermain basket ya. Ya, basket. Basuket tubuh peruh sih Mas. Ini misalnya satu contoh misalnya gini. Apa nih artinya? Kesa watashi wa sentaku shimasen deshita. Artinya dalam bahasa Indonesia? Tadi pagi. Shimasen itu apa? Kesa watashi wa sentaku shimasen deshita. Saya tadi pagi. Tadi pagi saya. Shimasen itu apa itu? Ayo, shimasen deshita. Kira-kira artinya apa, Minasang? Oh, sentaku. Oh, tadi pagi saya mencuci. Tadi pagi saya tidak baju. Tadi pagi saya tidak mencuci baju. Oke. Pakaian. Kenapa shimasen deshita? Kenapa nggak shimasen aja? Karena lampau. Betul. Tahu lampau dari mana? Tadi pagi. Tadi pagi bahasa Jepangnya apa? Kesa. Kesa, betul ya. Oke. Coba kalau bahasa Indonesianya saya tidak mengerjakan PR. Berarti? Saya tidak mengerjakan PR. Watashi wa. Oke. Tidak mengerjakan PR. Shimasen. Shukudai wo shimasen. Shukudai wo shimasen. Oke, watashi wa shukudai wo shimasen. Saya tidak mengerjakan PR. Oke, kira-kira seperti ini ya. Di clear boleh?
Terakhir aja nih. Misalnya, ini satu sentil aja bumpo satu. Anata wa nani o shimasu ka? Artinya kamu sedang melakukan apa? Kamu melakukan apa? Jadi anata itu artinya kamu. Anata wa nani itu artinya apa? Nani o shimasu ka? Melakukan to do something kan? Anata wa nani o shimasu ka? Coba diulang minasak. Anata wa nani o shimasu ka? Anata wa nani wo shimasu ka? Nani wa shimasu ka? Oke, anata wa nani o shimasu ka? Ini menanyakan ya, misalnya Yudi-san ngeliat nih, Jo kayaknya lagi ngapain ya? Penasaran nih, Jo-san wa nani o shimasu ka? Tuh, misalnya seperti itu ya. Iya. Izin di clear. Nah, jawabannya gimana, Sensei? Kalau ada orang yang nanya seperti itu, jawabannya door. Misalnya, Jo-san lagi makan nih. Watashi wa sebut nama makanannya partikel wo tabemasu. Misalnya, Jo-san lagi makan pancake. Watashi wa pancake yo tabemasu. Atau misalnya Jo lagi makan nasi goreng. Watashi wa nasi goreng o tabemasu. Coba Jo-san makanan favoritnya apa? Pizza. Oh, pizza ya. Oke. Berarti saya makan pizza. Berarti Watashi wa pizza taretu pizza to. pizza, heeh. Watashi wa makanan yang duluan to. Iya, makanannya sebut dulu apa? Makannya tadi pizza. Watashi wa pizza pancake wo tabemasu. Bukan ya. Pizza. Pancake-nya nggak usah disebut. Sedih banget ditulis. Anggap ini gantinya pizza ya. Berarti ini kan kalau saya makan pancake. Oh. Watashi wa pancake yo Iya. tabemasu. Ya kan? Watashi wa pizza wo tabemasu. Oke, watashi wa pizza wo tabemasu. Kalau misalnya saya makan apa nih? Makanan kesukaan Jo selain pizza apa? Banyak kan. Nasi goreng aja. Oke, watashi wa berarti saya makan nasi goreng. Es Berarti krim, es krim. Digoreng es krim. oke, berarti saya makan nasi goreng. Berarti bahasa Jepangnya Watashi wa nasi goreng wo tabemasu. oke, kira-kira seperti itu ya. Kalau ketika ditanya nani yoshimasu ka, posisinya minasang sedang makan. Jawabannya watashi wa ya. Kalau sensei, kalau kita kalau orang tanya, kita jawabnya saya tidak makan apa-apa. Nanti ya. Tenang aja, itu udah ada di PowerPoint. Pelan-pelan dulu ya. Ini bentuk positifnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya nani yoshimasu ka, oh lagi makan, misalnya lagi makan nasi goreng. Watashi wa nasi goreng wo tabemasu. Sebut Ya, nama ya. makanannya dulu, tambahin partikel wo, baru kata kerjanya makan tabemasu. Kalau pas ditanya nani Ya. yoshimasu ka, lagi minum nih misalnya, lagi minum, lagi minum nih misalnya. Saya watashi wa minum apa? Misalnya minum susu. Watashi wa miruku wo nomimasu. Misalnya Jo suka minum apa? Kelapa. Oke, watashi wa tadi kelapa apa? Susu. Kelapa apa tadi? Kelapa. Kokonatsu. Oke, watashi wa berarti saya minum kelapa. Saya minum kelapa. Berarti bahasa Jepangnya? Watashi wa kokonatsu wo momimasu. Oke, watashi wa kokonatsu wo nomimasu. Itu kalau posisinya Jo atau minasang sedang minum. Kalau seandainya nani yoshimasu ka, nggak taunya Jo-sang lagi belanja, lagi beli sesuatu. Watashi wa benda yang sedang dibeli apa? Tambahkan partikel wo, baru belakangnya kaimasu. Watashi wa megane o kaimasu. Saya membeli kacamata. Megane itu kacamata ya. Ya. Ini megane.
Itu kacamata. Misalnya, Josang sedang membeli buku. Berarti Josan wa hongwo kaimasu. oke, Josang wa hongo kaimasu. Berarti Josang sedang membeli buku. Jadi tergantung nih kegiatannya sedang apa. Misalnya saya bermain tenis. Berarti bahasa Jepangnya Tenisu. pas ditanya nani oshimasu ka sama Yudi-san. Nggak taunya Josang lagi main tenis. Berarti bahasa Jepangnya gimana? Main tenis apa ayo tadi? Tensho. Main tenis apa? Ayo main tenis. Main tenis. Artinya apa? Tenis bahasa Jepangnya tadi mirip ya sama sebutan aslinya berarti saya bermain tenis berarti apa nih? Berarti bahasa Jepangnya apa? Josan wa tenisu wo shimasu. Oke, Jo Sangwa betul ya. Sayanya di sini tadi Jo ya. Oke, Jo Sangwa tenis wo shimasu. Oke. Terus contoh yang tadi ini, sorry ya, ada nih saya mengambil foto. Shashin wo torimasu. Mengambil foto. Jadi kalau seandainya minasan ngambil foto, hafalin aja shashin wo torimasu. Hafalin aja kayak itu. Karena shashin itu sendiri artinya foto ya. Shashin itu foto. Gitu. Jadi kalau bahasa Jepang yang ngambil foto apa sensei? Shashin wo torimasu. Gitu misalnya. Saya membaca buku berarti bahasa Jepangnya saya membaca buku berarti artinya bahasa Jepangnya apa? Saya membaca buku berarti watashi wa hon o yomimasu ya. Oke. Saya izin clear kalau seandainya ditanya, pasti tanya nih. Saya nggak melakukan apapun misalnya. Sorry bukan anata ya, ini watashi, sorry. Watashi bukan anata, sorry. Watashi wa nani mo dan dia pasangannya dalam bentuk negatif. Watashi wa nani mo shimasen. Saya tidak melakukan apapun. Watashi wa nani mo shimasen. Coba. Watashi wa nani mo shimasen. Watashi wa nani Watashi wa nani mo shimasen. Oke, artinya saya tidak melakukan apapun. Karena ingat tadi mau artinya apa, Mo? Pun Juga. ya, mau itu artinya pun. Nah, watashi wa nani mo kaimasen berarti saya tidak kaimasen. Berarti apa nih kaimasen? Kaimasen ini tidak datang nih sensei. Kaimasen apa? Kaimas? Bahasa Indonesianya kaimas? Pulang? Oke. Kaimas artinya dalam bahasa Indonesia apa? Membeli Tidak ya. pergi. Jadi kalau kaimasen
beli. Kaimaseng berarti tidak membeli. Oke. Kalau nani mo kaimaseng berarti Tidak membeli apa-apa. tidak membeli apapun. Jadi kalau watashi wa nani mo kaimaseng artinya Saya tidak membeli apapun. tidak membeli apapun. Oke. Kalau seandainya watashi wa nani mo yomimaseng berarti nomimas apa artinya? Minum. Minum. Nomimaseng artinya Tidak minum. Tidak minum. tidak minum. Oke. Nanimo nomimaseng berarti Minum apa-apa. Tidak Kenapa? minum apa-apa. Tidak minum apa-apa. Tidak minum apapun. tidak minum apapun. Ya apa-apa juga nggak apa-apa lah ya. Berarti kalau watashi wa nanimo nomimaseng berarti Saya tidak minum apa-apa. oke, saya tidak minum apa-apa. Kalau seandainya kesa watashi wa nanimo tabemasen artinya Tadi pagi saya tidak minum apa-apa. tadi pagi saya tidak Tidak makan apa-apa. makan apapun. Tidak Ya, makan kira-kira apapun. seperti itu ya. Kalau mau nggak makan apa-apa, gimana Sensei? Polanya seperti ini. Watashi wa nanimo kata kerjanya dalam bentuk negatif. Watashi wa nanimo tabemasen. Misalnya watashi wa nanimo nomimasen. Watashi wa nanimo yomimasen. Artinya apa nih? Kalau watashi wa nanimo yomimasen Ayo. tidak membaca apapun ya. Oke, watashi wa nani shimasen mo shimasen? Ada di sini? Tidak melakukan apapun. Iya, saya Saya tidak tidak melakukan apapun. melakukan apapun. Nggak ngapa-ngapain gitu kalau bahasa sekarang ya. Ya, Kira-kira seperti itu. Oke, karena udah jam segini juga. Maaf ya, telat. Jadi saya izin stop share. Jadi kira-kira begitu untuk bab 6 ini udah mulai ya. Fungsi partikel jangan lupa. Oke, ya Sensei. jangan lupa diulang-ulang ya latihan ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain di grup aja nggak apa-apa. Atau kalau mau chat pribadi juga nggak apa-apa. Kalau gitu kelasnya saya izin akhiri dulu. Makasih minasang yang masih bertahan dari awal sampai akhir kelas. Semoga materi hari ini meskipun sulit bisa bermanfaat dikit lah ya. Oke, saya izin akhiri ya. Minasang selamat Ya, terima istirahat. kasih. Oke, sama-sama. Selamat Selamat malam. malam.